seperti zaman dulu standalone semuanya dikerjakan sendiri, ya itu yang kita sering menyebutnya dengan istilah manajemen tukang bakso kan. Belanja sendiri, Sendiri. bikin sendiri, nanti ngelayani sendiri, nerima uang sendiri. Kalau baksonya tidak habis, Habis lelahnya sendiri. dimakan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SPA Indonesia, Silaturahim Pecinta Anak, Wadah Pegiat Dakwah dan Pendidik Anak Indonesia. Sahabat SPA Indonesia, bagaimana kabarnya? Semoga semua sehat ya. Alhamdulillah. Ya, tema podcast kali ini sangat menarik sekali. Sebuah tema yang kita ambil yaitu Collapse or Collapse. Wah, keren. Keren sekali. Siap kolaborasi atau mati. Dan alhamdulillah hari ini kita udah kedatangan tamu yang luar biasa, sangat istimewa, seorang bapak, dosen, ulama besar, wah, amin ya, psikologi, dan juga yang paling penting adalah konten kreator. Oke, siapa dia? Nggak usah berlama-lama. Beliau adalah Bapak Profesor Khairuddin Bashori. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Hirud? Alhamdulillah. Lancar, sehat semangat. alhamdulillah ya. Dengar-dengar saya baru tahu dari tim kreatif ini ternyata saya lupa menyebutkan juga bahwa Pak Hirud ini adalah salah satu ketua pembina SPA. Ya, itu amanah. Amanah. Tahun Ya, berapa harus Pak Hirud? dilakukan. Ya, setelah almarhum Pak Sunardi Sahuri wafat, saya diminta oleh teman-teman SPA untuk menggantikan beliau. Jadi saya dapat warisan SPA ini dari Pak Sunardi Sahuri. Ini amanah amal soleh yang luar biasa. Luar biasa. Sedikit cerita dong, mungkin tentang SPA. Iya. Gimana Pak Hirud itu? SPA ini kan awalnya teman-teman yang aktif di dunia anak-anak, maka namanya juga silaturahmi pecinta anak-anak, karena memang teman-teman ini kan sejak awal adalah para pegiat pengajian anak-anak, kemudian pada akhirnya bisa bertransformasi menjadi lebih formal. Ada sekolah-sekolah, mungkin sekarang sudah lebih dari 18 sekolah, mulai dari TK, SD, dan SMP. Nah, termasuk sekarang sudah ada STPI, ya, sampai di perguruan tinggi. Jadi Baik. memang amanah yang tidak mudah Tidak untuk mudah, ya. membantu teman-teman SPA Tantangan, bersama-sama. lebih pada tantangan kali Pak Hirud ya. Ya, Oke, kembali kepada tema yang kita luar biasa loh Pak Hirud ya, kolaborasi atau collab. ya, Siap berkolaborasi atau Ya. siap mati. Menurut Pak Hirud, untuk transformasi lembaga di dunia era digital 4.0 ini, gimana menurut pendapat Pak Hirud sendiri? betul, tema ini memang luar biasa ya, saya setuju sekali, karena ke depan di era milenial ini memang betul kalau kita tidak bisa berkolaborasi, ya akan collab. Nah, sayangnya di banyak institusi, ya di banyak institusi termasuk institusi pendidikan, yang diajarkan itu justru kompetisi. Ya kompetisi itu penting, tetapi yang lebih penting sebetulnya adalah kolaborasi. Kalau kita lihat teman-teman startup misalnya yang berhasil, itu hampir semuanya melalui kolaborasi. Misalnya yang pakai sepeda motor awalnya, kan tidak harus punya sepeda motor sendiri, tiba-tiba ngumpulin banyak sepeda motor hanya dengan aplikasi, lalu tiba-tiba menjadi bisnis yang sangat besar, bahkan merambah ke mancanegara dalam waktu yang sangat singkat. Kita kan nggak bisa memperkirakan itu bisa terjadi di Republik ini, dan ternyata terjadi, dan tidak cuma satu, dan startup yang lain, yang semuanya itu adalah berkolaborasi. Banyak orang mau les, guru juga banyak yang pengen ngelesi siswa, tapi kan biasanya hanya kelompok-kelompok kecil. Ketika kemudian dibuatkan aplikasi dan kemudian ada enterprise yang sangat kreatif kemudian membuat itu menjadi sebuah kolaborasi besar, dan kemudian perusahaan ini menjadi sangat besar. Sangat Nah, besar ini kan sekali ya. sesuatu yang real di lapangan. Oleh karena itu, seperti halnya di dunia usaha, di pendidikan juga begitu. Sekarang saatnya kita harus banyak berkolaborasi, karena itu yang diajarkan juga kepada siswa itu juga keterampilan untuk berkolaborasi, karena bekerja dalam tim ke depan itu menjadi
utama. Utama sekali ya. Utama, karena seperti zaman dulu stand alone semuanya dikerjakan sendiri, ya itu yang kita sering menyebutnya dengan istilah manajemen tukang bakso kan. Belanja sendiri, bikin sendiri, nanti ngelayani sendiri, nerima uang sendiri. Kalau baksonya tidak habis, Habis lelahnya sendiri. dimakan sendiri. Jadi kemudian tantangannya sebenarnya apa sih, Pak Irut, mungkin kalau melihat di era digital ini bagi mereka yang mungkin masih stagnan, diam begitu aja. Secara umum, Ya. pertama. Yang kedua saya pengen tahu tantangan yang terjadi di SPA sendiri itu gimana sebenarnya? Iya, secara umum kan karena dunia ini sangat terbuka, maka persaingan itu tidak hanya lokal atau regional, tapi mau tidak mau orang harus mempersiapkan diri dalam tantangan global. Karena ketika kemudian kita terlambat untuk berinovasi, yang lain sudah mungkin karena punya inspirasi, punya link dengan dunia lain yang sangat terbuka, dia lebih duluan menginisiasi sesuatu. Nah, karena itu bagi mereka yang tidak inovatif, bagi mereka yang tidak kreatif, pasti akan tertinggal di belakang. Nah, begitu mereka ini punya keberanian ya, punya nyali untuk berinisiasi, menawarkan sesuatu yang baru, dan itu manfaatnya jelas bagi kemanusiaan, biasanya lancar jaya. Lancar jaya. Lancar Nah jaya. ini hubungannya dengan resepnya itu apa yang bisa berubah sampai di level itu, Pak Irut? Kalau kita lihat ada dua menurut saya yang penting. Satu soal kompetensi, yang kedua soal karakter. Oke. Nah, kompetensi ini menurut saya lebih berkaitan dengan hard skill. Yang ke depan itu tentu tuntutannya sangat besar, tinggi, sangat tinggi, ya sangat tinggi. Karena orang lain punya kompetensi yang di atas rata-rata. Nah, maka kalau misalnya kompetensi kita kok di bawah rata-rata, ya sudah, kita kalah berkompetisi. Yang kedua, karena situasinya itu tidak mudah, maka karakternya harus kuat. Ya, strong personality. Orang harus punya nyali, orang harus tahan banting. Tahan banting. Ya, kan nggak ada ceritanya orang sukses itu yang sekali bikin terus berhasil. Hampir cerita orang sukses itu adalah cerita orang gagal yang berulang-ulang, tapi tidak patah. Nah, makanya ketika orang itu mau mencoba, mau belajar, dan kemudian dia memperbaiki diri, yakin saya pada ujungnya begitu jatah gagalnya sudah habis, kan tinggal berhasilnya. Jadi Nah, pada untuk dasarnya sampai kepada keberhasilan itu yang umumnya orang nggak tahan. nggak tahan ya, karena Makanya pada yang dasarnya berhasil itu tidak banyak. betul. Karena yang tidak tahan yang lebih banyak. Betul. Karena pada dasarnya orang itu kalau sudah punya tujuan pasti sampai entah kapan ya. Entah kapan, insya Allah ada jalan pasti. Ya paling enggak di bawahnya sedikit atau di sebelahnya gitu. Nah, tapi ketika kan ke sana, betul. ke arah yang kita Yang dia ketuju pasti sampai ya. Iya, Nah, pertanyaan adalah ketika kita sudah sampai di level tinggi itu, Pak Irut, bagaimana sih menjaga eksistensinya? Kan kita udah nyaman nih, wah ini luar biasa enak sekali nih. Iya. Menjaganya gimana ya, Pak Irut? Orang kadang betul Mas, lupa. Kita ini kan diuji dengan dua menurut Al-Quran. Bisari wal khairi fitnah. Kita ini diuji dengan keburukan, musibah, dan dengan kebaikan. Nah, kebaikan itu antara lain tadi, sukses, berhasil. Nah, itu juga ujian. Kadang-kadang orang kemudian stuck di situ, dia merasa sudah berhasil, sudah cukup, padahal orang lain terus belajar, orang lain terus bekerja sama tadi, terus ini naik. Nah, kita akhirnya yang tadinya di atas bisa di bawah. Dan perubahan itu menjadi sangat cepat. Kita tahu persis bagaimana sebuah produk HP yang dulu menguasai pasar. Betul, saya tahu Hampir itu. semua orang pakai itu. Tapi sekarang jangan cari di kantong, cari di pasar aja kita nggak ketemu. Karena sudah selesai. Padahal bayangin, itu nomor satu. Dulu produk kamera, itu juga begitu. Begitu dia terlambat berubah, yang lain udah kenceng, selesai. Ya. Jadi sekarang ini tingkat kompetisinya sangat luar biasa. Tadi, maka kompetensinya harus tinggi, tapi pada saat yang sama kita harus punya karakter yang kuat supaya kalau menghadapi situasi yang sulit kita terus tetap bisa berjalan dengan tersenyum mengatasi tantangan-tantangan kehidupan yang makin lama kok saya kira akan makin rumit dan kompleks. Ya. Makin rumit dan kompleks. Sedikit kembali kepada masa-masa di SPA Pak Irut sebagai ketua pembina. Gimana Pak Irut melihat SPA sekarang ini? Ya, SPA ini kan tadi saya cerita teman-teman relawan yang awalnya memang pecinta anak-anak, mengajar ngaji, tapi semakin dengan berkembangnya tuntutan zaman, kita juga harus menyesuaikan diri. Kalau dulu lebih
menyandarkan diri pada tokoh-tokoh, pada kehebatan personal. Dulu ada Pak Sunarti Sahuri, almarhum, kemudian baru saja almarhum Pak Zainal Fanani, tokoh-tokoh yang luar biasa. Tapi kemudian ini kan tidak bisa terus-terusan begitu. Maka SPA harus bisa mentransformasikan diri menjadi lebih sistemik, manajemennya harus lebih baik, berbasis IT, karena ke depan tidak bisa tidak IT base itu menjadi keharusan, sehingga ketika kita ingin melihat sesuatu, mau mengambil keputusan, maka semua data itu real time bisa di dalam genggaman. Nah, kalau itu sudah bisa nanti kita kembangkan, mudah-mudahan tadi tuntutan era baru yang harus interkoneksi, yang harus semuanya bisa berpartisipasi, itu saya kira akan jauh lebih memungkinkan, sehingga kemajuan SPA tidak lagi bersandar kepada tokoh-tokohnya, tapi kepada sistemnya yang lebih kuat. Dan juga mungkin soft skill-nya dari SPA teman-teman sendiri harus dikuatkan juga. Harus dikuatkan juga. Jangan-jangan mereka bisa berkolaborasi dengan baik. Betul. Jangan-jangan ketika mereka udah punya kemampuan luar biasa di bidang IT dan yang ternyata personal, branding dari orang dalamnya sendiri belum sampai gitu ya. Betul. Jadi sangat penting sekali Pak Irut itu ya. Sekali, baik Pak Irut, terakhir mungkin closing statement yang bisa disampaikan untuk pesan untuk kita semuanya gitu di era milenial seperti ini. Ya, ke depan tantangan akan semakin rumit dan kompleks. Maka hanya mereka yang punya kompetensi tinggi dan karakter yang kuat yang akan bisa keluar sebagai pemenang. Terima kasih. Alhamdulillah, luar biasa. Wow, luar biasa ya. Ya, sahabat SPA Indonesia yang luar biasa. Seperti itu bincang-bincang saya bersama Pak Irut, seorang ulama besar, seorang psikologi dan juga konten kreator yang luar biasa. Semoga bisa menginspirasi kita semuanya untuk menghadapi tantangan di era yang lebih luar biasa lagi di masa depan nanti. Baik, terima kasih dari saya Kak Haji Syafa. Tetap semangat, tetap berbuat sesuatu untuk agama Allah. Dan sampai jumpa lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.